Lovers, balik lagi sama gue Shan. Hari ini di Parade Cafe kita bakal bahas sama bintang tamu yang pastinya kece banget. Perkenalkan, ini dia tamu kita hari ini, tepuk tangan. Hari ini kita ada, boleh perkenalan namanya? Halo, aku Nia Ramadhani. Di sini aku dari jurusan. Bentar. Gak apa-apa, santai aja, gak apa-apa. Di sini aku backgroundnya itu sebagai ilustrator dan aku di sini baru semester 2 guys. Oke, baru semester 2. Buat yang pakai baju garis-garis. Halo teman-teman semua, aku Rivaldi, aku mahasiswa DKV, aku omnivora ya, aku nyobain segala macam kreatif. Cuman akhir-akhir ini aku lagi tekun di graphic design. Halo semua, salam kenal. Oke, halo semua. Next. Nama saya Rian, saya graphic designer. Graphic designer udah mau 4 tahun. Sosial media sama Secara profesional. ya enggak profesional, korporat aja. Ya korporat gitu loh. Oke, tepuk tangan buat bintang tamu kita. Jadi hari ini tuh temanya adalah kreatif versus AI. Anjay, gue bikin judul sendiri coy. Kreatif versus AI. Jadi kita hari ini bakal ngomongin AI di dunia kreatif. Nah, tadi udah kenalan sama ada Nia, ada panggilan Rivaldi, terus ada sama Rian juga. Mereka tuh berkecimpung di dunia kreatif. Ada yang jadi illustrator, ada yang jadi designer grafik gitu ya. Nah, kenapa hari ini gue ngomongin AI? Karena kita kan tahu ya sebenarnya banyak, maksudnya sekarang ini kan era digital tuh makin apa ya, berkembang pesat gitu. Bahkan di sektor-sektor yang kayak cuman chat kayak WhatsApp gitu kan. Kayak sekarang tuh kita bergantung banget sama AI, dan AI tuh udah merambah masuk ke kehidupan kita gitu. Nah, menurut kalian nih sebagai anak kreatif gitu ya, itu tuh AI tuh sebenarnya bagus nggak sih buat kita yang kreatif ini? Anjay, yang kreatif ini nggak, AI tuh sebenarnya tuh musuh atau enggak? Karena kan banyak ya, maksudnya kita juga lihat tren-tren TikTok yang, tau nggak sih yang Ghibli itu parah banget nggak sih? Ya, parah banget. Itu aku nggak setuju sih. Itu kamu nggak setuju? Nggak setuju. Kalian? Dari siapa dulu? Iya. Jadi Nia dulu ya? Gue dulu deh. Coba. Tadi ngomong kalian sendiri. Iya, kenapa? kalau situ aku benar-benar nggak setuju karena di sini aku sebagai digital artist juga ya, dan sebagai pencipta sebuah ilustrasi. Nah, saat ada namanya tren Ghibli, di situ Iya. tuh walaupun dia emang stylenya sama, tapi rasanya tuh hampa banget, nggak ada rasa. Habis itu sempet banyak konflik di teman-teman aku yang pakai AI Ghibli itu, kayak saranin tolong dong, kan sini ada ilustrator yang menjual jasa gitu, kenapa harus AI gitu. Oke. Itu pendapat aku, itu gak setuju, bisa pakai ilustrator yang lain. Jadi menurut kamu ini ancaman? Iya, ancaman kalau bagi ilustrator sendiri ya. Oke, buat kalian dari Bapak Rivaldi dulu ya. Oke, kalau menurut gue sendiri sebenarnya kalau ini tuh bukan ancaman kalau buat gue. Mungkin khususnya di bidang graphic design, karena menurut gue ini AI ini sebenarnya sangat membantu buat pekerjaan gue selama gue ngerjain graphic design gitu. Mungkin yang simple-simple kayak misalkan kayak nge-enhance foto itu sangat mempermudah gitu. Tapi kalau misalkan dibalik lagi ke yang tren kemarin yang Ghibli itu, gue ngeliat itu sebagai tren aja sih. Dan walaupun memang kelihatannya kayak gak oke gitu, pakai AI itu gak oke. Cuman yang paling salah adalah menurut gue ketika tren itu tuh dijual. Jadi AI itu diperjualbelikan, karena ada, gue ngeliat di salah satu thread, kalau nggak salah di thread itu ada yang kayak ngejual jasa kayak jasa AI gitu kan. Satu gambar 5.000. Satu gambar 5.000. Iya. Iya, jasa prompting gitu. Nah itu menurut gue kalau udah sampai ke ranah komersial kayak gitu, menurut gue udah salah sih. Gitu. Kalau Rian? Menurut gue, gue lu nggak apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Utility-nya beda sih menurut gue. AI itu bukan apa ya, lebih ke tools untuk desainer, bukan untuk dijadikan sebuah kesenian. Kalau bahas parameter kesenian kan kita ngebahas prosesnya kan.
storytellingnya, siapa penciptanya, terus gimana proses ngebikinnya, itu value dari sebuah karya gitu loh. Cuman kalau AI ini lebih utility-nya untuk ke desainer menurut aku. Jadi fungsinya Jadi mau pakai aku apa, Bun? Itu ambil. Iya. Jadi utility-nya lebih ke buat ke desainer. Karena itu mempermudahkan banget. Karena siapa yang mau nolak teknologi secanggih itu gitu loh. Kayak nge-enhance foto. Bahkan nge-layoutin sekarang udah bisa AI gitu loh. Daripada kita nolak, oh nggak mau AI. Kayaknya eventually bakal dilibas juga sih. Karena ya itu that's how the industry works kalau buat AI ini. Jadi mau nggak mau harus ngikutin juga kalau buat desainer, karena itu tools yang bagus, jangan menolak. Menurut aku sih kayak gitu ya. Rugi ya jatuhnya. Kayak menolak masa depan ya? Iya. kayak lu mau dibantuin nih, tapi lu nolak itu kayak enggak, gue bisa kok sendiri. Anjay. Jadi sayang aja gitu kalau ditolak. Iya, sebenarnya sangat membantu. Tapi kamu tadi nggak setuju ya? Ternyata kalau pikir-pikir lagi Berubah pikiran langsung. Berubah pikiran. Gak apa-apa. Itu pendapat kamu. ya karena aku terpatok sama itu Ghibli. etika, Iya maksudnya. benar. Tadi aku terpatok sama si Ghibli tadi. Ya nggak apa-apa. Itu etika sih. Karena menurut itu aku. emang dikecam sih. Maksudnya bagian etika. sebenarnya karena kan yang Ghibli itu kan maksudnya bener-bener yang replika Iya. karya orang kan. Iya. Itu sebenarnya nyontek sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya buat nyontek ya nggak boleh. Nggak banget. Tapi kalau misalnya dijadiin tools itu Boleh. bisa berguna buat Buat desain kita. sama buat kesenian tuh beda. Menurut aku tuh ada batasnya gitu loh. Kalau AI buat seni tuh kayaknya nggak ada value-nya. Coba kalau buat desain itu kepake banget gitu. Mungkin kalau kayak tadi ethics yang benar. Iya, ethics, lebih ke ethicsnya. Oke, tapi kalian pernah coba? Maksudnya ya kalian bisa dulu tadi kan Gilang membantu ya, pasti pernah coba. Kamu gimana? Kalau aku sendiri pernah awal. Kamu pernah terus? Iya, terus pas aku nyoba itu kaget. Tapi iya kaget kan? gitu nggak? Kok beneran sih jadi ini? Kok instan banget dalam 5 detik ini udah nggak ada yang namanya lemot-lemot tuh nggak ada. Gak usah mikir lah ya. Iya nggak usah mikir. Tapi itu ada kekurangannya. Kekurangannya tuh ada nggak sesuai sama ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi, misalkan matanya picek sebelah gitu. Picek sebel apaan tuh? Sebelah misalkan emang kalau buat jadi eksplorasi tuh emang membantu. Cuma ya udah minusnya itu aja sih, banyak cacatnya. Banyak cacatnya sebagai ilustrator. Iya, ini Kalau kalian? Mungkin kalau gue sih sejauh ini dari apa yang gue pakai tuh itu sangat membantu ya, sangat mempermudah pekerjaan gue dan sangat membuat lebih jauh, lebih efisien sih. Sangat jauh gitu. Kayak misalkan nih dapat materi yang jelek banget dari klien, misalnya kayak ini gambar apaan, ini udah gak kebayang ini gambar apa gitu, dimasukin ke mungkin salah satunya kita sebut Remini AI tuh, Remini foto. Jadi kelihatan ini gambar apa, jadi jernih, materi yang bisa gue edit tuh jadi lebih banyak gitu. Terus juga kayak misalkan dari Adobe-nya sendiri gitu, ada generatif AI buat gue paling banyak sih sebenarnya makanya buat kayak ngilangin objek gitu loh. Kadang kita tuh dulu mungkin kayak ngilangin objek tuh problemnya tuh ada di background gitu, kayak kalau gue ngilangin objek ini ntar backgroundnya rusak gitu, aneh gimana caranya nih. Dan ya AI itu ngebantu banget sih buat jadi efisien, jadi lebih rapih juga kalau misalkan bisa promptingnya gitu. Mas gimana? Ya mas, silakan mas. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Kayaknya kalau buat aku sendiri AI itu udah ngerubah semua pipeline kerja aku sih. Mulai dari, karena aku kan sosial media, aku ngide konten aja tuh minta ke AI. Jadi kan ada website perusahaannya nih, kasih aja websitenya kayak tolong masuk ke website ini, kasih ide konten dari produk ini gitu. Nanti bikin sama dia. Terus minta gambar visual yang bagus kayak gimana, dikasih sama dia. Sekalian aja minta bikinin gambarnya sekalian, jadi gitu. Anjay. Sekarang aku kerja hampir kayak gitu, cuma masih bener-benerin di Photoshop sih kalau buat masih ada cacat sih sebetulnya. Sense human-nya lah. Iya, sampai masih ada cacat lah kalau buat nge-code dari AI gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, berarti ini tuh ancaman atau enggak? Karena maksudnya ini tuh sebenarnya kan AI ini kayak apa ya? Sebagai gimana ya? Kita tuh kan kreator ya. Maksudnya tadi kan Rian bilang ini tuh bantu banget gue untuk bikin skrip dan lain-lain gitu kan. Nah, sense kreatif kita itu kan digantikan berarti kan sama AI, walaupun ya nggak akan 100% gitu. Nah, cuma menurut lo semua nih sebenarnya AI itu bisa menggantikan kita nggak sih?
kayak jadi menghilangkan pekerjaan kita gitu sebagai orang kreatif? Bukan menghilangkan sih, Tapi meringankan. Iya, meringankan aja. Terus juga kan udah di area perkembangan zaman nih, udah kita harus menerima disrupsi tersebut. Kayak seperti kayak misalkan fotografer. Nah, fotografer terus sebelum fotografer itu ada lukisan nih. Lukisan itu kan merasa terancam adanya fotografer kan. Nah, begitu pula kita sebagai seniman ataupun desain grafis harus menerima perkembangan itu. Bagaimana kita harus saling memanfaatkan. Kita harus maju untuk perkembangan teknologi, bukan malah mundur. Itu sih. Oke, jawabannya bagus ya. Sangat menginspiratif, keren. Kalau kalian? Kalau gue kayaknya ngerasa nggak bakal digantikan ya, karena mungkin tadi sempat disinggung juga soal storytelling gitu. Mau bagaimanapun ideation kan dari kita tetap, walaupun memang dalam prosesnya gitu kita minta tolong, misalkan gampangnya yang lumrah mungkin ChatGPT ya, kayak kita minta tolong ChatGPT untuk ideation, itu sebenarnya untuk tools kita memantik ide sih lebih tepatnya dipakainya gitu. Sebenarnya nggak salah juga kalau misalkan mau pakai 100% idea dari ChatGPT, cuman kayak sayang nggak sih gitu. Padahal bisa dikembangin lebih baik gitu dari ChatGPT, dan menurutku bukan ancaman sih. Bukan ancaman dan tidak akan menggantikan pekerja kreatif seperti kita sampai kapanpun, karena ya itu tools kayak pisau aja ibaratnya. Jadi bisa dipakai buat masak, bisa dipakai buat kejahatan gitu. Jadi tinggal kitanya aja nih sebagai pilotnya nih gimana mengatur si tools ini. Oke. Mas Rian. Nggak menggantikan orangnya, tapi menggantikan toolsnya. Menurut aku nanti nggak tahu ya, in the future mungkin Photoshop bakal menjadi cara manual. Sedangkan ChatGPT atau AI buat ngedesain itu cara baru buat ngedesain gitu loh. Karena udah tinggal kasih brief aja mereka udah jadi. Nah, sekarang tinggal milih mau pakai manual atau mau pakai auto gitu. Sebetulnya kalau mau bahas soal kesenian, sebenarnya kita udah pernah ngalamin ini sebelumnya ke transmisi teknologi gitu. Kayak misal batik sebelum ada printing digital, batik tradisional pasti ketangan gitu. Manual ya. Iya. Tapi itu nggak ngebunuh batik tradisional kan. Tetap ada dua-duanya. Yang bedain adalah batik tradisional ini punya value tersendiri gitu loh. Itu yang lebih mahal karena itu punya ranah sendiri, punya value sendiri. Itu namanya kesenian. Nah kalau buat yang digitalnya yang udah ya hilang lah storytellingnya gitu loh. Jadi menurunkan value gitu sih, paling tetap ada sisinya gitu loh. Itu menurut aku. Jadi ada value di masing-masing segmen. Jadi tergantung pemakaian aja sih sebenarnya ya. Oke, baiklah. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya AI itu dijadiin tools aja, jangan dijadiin kayak ya udah lu mau cara cepet nih, AI aja udah langsung gitu kan, benar? Oh ya, mungkin kayak gini kali ya. Yang penting tuh buat kita itu nge-idea sih. Idea itu yang tertinggal. Sebenarnya AI itu tuh mempermudah teknikalnya sebetulnya. Kan kita kan sebagai pilotnya gitu lah ya. Kita nge-operate AI ini untuk bikin kayak apa. Kita yang nge-direct gitu loh. Jadi jangan 100%. Iya, walaupun aku bilang tadi kan minta konten kan dari AI, tapi kan kita tetap sebagai desainer, sebagai orang marketing juga paham brand ini mau dibawa kemana gitu loh. Jadi kita juga tetap pegang kendali soal AI ini gitu. Oke. Tadi ngomong-ngomong soal kita sebagai pilot, berarti kita yang punya ide ya kan. Nah, dari kita punya ide ini tuh pasti ada soul-nya. Nah, menurut kalian misalnya kalau misalnya pakai AI setelah di generate dan ya intelijen ya, itu soul-nya bakal hilang nggak sih? Ya pasti sih, karena buat ranah apa dulu? Maksudnya hasil karyanya, hasil jadinya, sebagai maksudnya kan kita kan maksudnya akan beda ya. Tadi kan lo ngomongin bahwa batik yang langsung cetak dan batik yang manual itu kan sangat beda peminatnya juga, dari value-nya juga. Menurut kalian, maksudnya ide tuh tetap dari kita, tapi yang eksekusi tuh AI gitu. Menurut kalian soul-nya akan hilang? Kalau case-nya kayak tadi, misalkan idenya dari kita gitu, AI kalau eksekusi 100%, kalau buat gue kayaknya itu akan hilang soalnya. Walaupun mungkin ada ya di luar sana kayak komunitas-komunitas yang suka AI, 100% karya AI memang ada. Tapi mungkin kalau untuk pandangan gue di dunia kreatif kayaknya itu kurang gitu. Soalnya nggak ada. Karena soul ini menurut gue menyangkut ke value tadi sebenarnya.
apa sih yang dikasih dari nilai karyanya, terus misalkan bagaimana proses si karya ini terbentuk, apa yang diberikan emosinya pada karyanya gitu. Itu akan lebih nyampe kalau misalkan kita buat create sendiri gitu. Itu sih. Jadi soalnya akan hilang kalau misalkan pakai AI 100%. Karena kan dari soal itu kan si AI itu nggak pernah merasakan apa yang kita rasakan juga. Dia nggak pernah lahir, nggak pernah ngerasain rasa-rasa kan nggak pernah ya. Makanya itu aku juga setuju banget sama Kak. Ya, siapa? Karivaldi. Karivaldi, iya. Dia setuju. Menurut kamu tetap gak ada? Nggak ada, tetap harus create sendiri. Oke, baiklah. Ada tambahan dari Mas Rian? Kayaknya mungkin kalau ngomong jahat nih gini kali ya. Kalau rasa kayak itu emang nggak ada. Cuman kalau ngomong jahatnya kalau di dunia industri bisnis gitu, para business owner kan pasti fokusnya ke efisiensi gitu loh. AI itu paling efisien daripada nge-hire banyak puluhan desainer apa gimana buat ngerjain konten mereka choose untuk milih yang lebih murah pasti kan. Ini tuh udah gimana ya, AI itu bisa jadi kapitalisasi buat kreatif industri, sebetulnya kayak gitu sih. Oke. Gitu. Jadi kita ngomongin efisiensi soal AI ya? Iya. Jadi kayaknya kedepannya ini bakal menyangkut ke dunia bisnis sih, maksudnya kalau bisnis nih bakal ada penurunan demand buat desainer karena kan dipermudah gitu. Cuman nggak menggantikan sepenuhnya, mungkin menurunkan aja gitu, demand dari lokernya turun atau gimana gitu sih. Tapi gue pernah dengar sih, maksudnya gue pernah dengar dari beberapa company gitu ya. Karena mereka pakai AI, mereka tuh nggak terlalu butuh banyak, benar yang kata Rian tadi, nggak terlalu butuh banyak orang kreatif, which is itu mengurangi pekerjaan kita gitu maksudnya. Nah sebenarnya kalian tuh khawatir nggak sih soal itu? Walaupun kalian bilang bahwa manusia nggak akan tergantikan ya kita akan maksudnya akan terus bergenerasi gitu loh, dan maksudnya pelajar AI dan lain-lain. Cuma maksudnya kita melihat faktanya di lapangan ya, kayak misalnya dari beberapa yang gue dengar, karena AI sangat mudah gitu. Dengan adanya yang waktu awal-awal Photoshop ada AI, itu orang-orang tuh banyak nge-cut karyawannya karena menurut mereka lebih, ya gue tinggal bayar. Jadi yang ngerjain satu udah langsung jadi kan gitu. Nah menurut pandangan kalian tuh gimana? Soal dunia industri yang kayaknya makin sempit ya gara-gara AI nih. Boleh dari Nia dulu. Di bisnis dulu lah ya Bang. Iya dah. Oh yang profesional dulu ya? Ya udah boleh. Oke, gimana guys tadi pertanyaannya? Apa ya? Merasa tersingkir Merasa gak? tersingkir. Mungkin awal-awal iya, karena Awal-awal. karena jujur aja saya takut ya gitu kan. Kayak, apa nih alat gitu tiba-tiba jadi gitu yang biasanya kita ngerjain 1 malam 2 malam Saingan gitu. gue gitu. Saingan gue tiba-tiba sekali ketik jadi gitu kan. Saingan gue bukan orang lagi. Bukan orang lagi, udah robot dan gak ada bentuknya gitu. Nah ya jujur aja sih emang takut gitu. Cuman mungkin memang tugas kita sebagai orang di dunia kreatif memang harus ini juga sih memberikan kayak value dalam diri kita tuh apa. Kita kasih tahu ke owner mungkin kayak corporate ini tuh kita kasih lihat value kita tuh apa sebagai desainer gitu, dan apa yang nggak dipunyai sama AI. Jadi kita tuh nggak bakal tersingkirkan, justru kita tuh mengedukasi mereka bahwa AI ini adalah alat yang membantu, dan kalau misalkan gue hire lu, karya dari perusahaan gue akan naik tingkatnya gitu. Mungkin jadinya lebih ke jadi refleksi diri sih, kayak value apa yang gue punya gitu sebagai pekerja kreatif gitu. Itu sih kalau dari gue. Oke. Jadi pertanyaannya apa lupa? Merasa tersingkir gak? Masa terkecil gak nih? Termini? Menurut aku bakal banyak peluang lagi sih justru. Betul. Tapi yang namanya kayak disrupsi digital ini pasti ada pengurangan demand kerja sih. Bakal ada goncangan lah. Tapi Wah goncangannya tapi gede banget ya. Iya, tapi bakal ada peluang lagi. Menurut aku ini personal opinion aja. Oh iya, oke. Daripada kayak meningkatkan gimana ya bilangnya. Jadi kalau menurut aku mending belajar AI sekalian gitu loh. Oh iya, benar. Jadi karena ada disrupsi AI ya belajar aja AI aja yang banyak menurut aku. Jadi perusahaan kan fokus kan ke efisiensi anggaran kan. Kita belajar AI-nya kan jadi pakai tools yang murah juga gitu. Jadi kita sebagai operatornya gitu. Daripada belajar gimana ya sebutnya.
daripada mempelajari keseniannya lagi, menurut aku belajar AI juga sih. Tapi kita perlu fundamental keseniannya juga sebetulnya. Kalau mau pakai AI itu menurut aku yang paling penting adalah fundamental kesenian kita, kayak teori warna, teori apa gitu loh, layout, macam-macam juga itu kita perlu kan. Nggak bisa kita ngoperate pakai AI langsung jadi, tapi kita nggak tahu basicnya kayak apa gitu. Menurut aku kayak gitu. Jadi AI itu menurut aku dipelajarin sih daripada apa sih namanya, keluar dari nggak mau pakai AI gitu. Jadi skill set tambahan. Iya, skill set tambahan menurut aku kayak gitu. Iya. Tapi ada rasa takut nggak? Enggak berarti. Sama kayak gitu. Awalnya takut gitu. Awalnya takut, cuman dipelajarin aja kayak oke gini makainya gitu loh. Oh, jadi sekarang udah nggak terlalu takut? Malah mainan mulu. Oh, sekarang jadi main AS terus. Pengen cari tahu juga sih demand kerjanya apa aja gitu kalau di AI kan, jadi lebih banyak lagi, luas lagi gitu. Kalau di aku merasa tersingkirkan. Kamu merasa tersingkirkan banget. Karena itu bagi orang-orang yang biasanya beli ke ilustrator nih, tapi Karena kamu sebagai, maksudnya kayak kamu seniman ya? Lebih ke seniman digital atau artis ya. Iya, sebagai ilustrator tuh kayak ngerasa kecewa, jadi orang-orang yang biasanya beli itu kan ya udah ada harganya, kok mereka dengan segampangnya itu udah jadi plek. Kita sebagai ini nggak ada dapet duit, kita kan butuh duit ya buat gitu ilustrasi, butuh mikir konsep, ada rasanya, sedangkan CI itu tuh udah nggak ada bentuknya, cuma kode doang, prompt, tapi orang-orang ini kayaknya marah ya. Iya, Ini lebih marah ya. Curhat sih, iya. Tersingkir karena aku di situ, orang-orang banyak bilang iyalah kan beli gambar gitu kan mahal gitu. Banyak banget orang yang mikir ya cari aja yang gratis gitu daripada beli gitu. Itu banyak banget gitu. Itu kesel banget. Ya, walaupun ada sedikit yang masih marah tapi merasa tersingkir kan. Buat orang-orang yang emang ini ya kayak kaum mendang-mending ya. Kaum mendang-mending tuh emang yaudah AI aja, tapi tetap belajar. Cuma walaupun merasa tersingkirkan, walaupun dikecewakan gitu. Gitu ya. Iya. Ini mah curcol guys sebenarnya. Sakit hati. Sakit hati ya sama AI. Sakit hati banget. Oke. Tadi ngomongin masalah tadi kan kamu bilang nggak ada nyawanya. Iya. Kita juga harus nunjukin value, tadi Rivaldi juga bilang kan. Bener. Harus nunjukin value. Nah, kalian kan pasti punya nih, maksudnya karakter masing-masing ya di karya-karya kalian gitu ya. Kamu dengan karya kamu, maksudnya Rivaldi dan Mas Rian ya dengan karyanya gitu. Punya style masing-masing, punya taste masing-masing, dan gimana sih cara mempertahankan? Kan maksudnya kita juga tadi apalagi kamu ya, Mas Rian, Mas Rian bilang bahwa pakai AI gitu kan. Nah, gimana sih cara mempertahankan si value ini supaya dilirik sama orang-orang kayak tetap masih ada soulnya nih, masih ada kitanya di dalam sini, walaupun kita maksudnya kolaborasi ya, jatuhnya collab sama AI gitu. Boleh dijawab dari Mas Rian dulu yang bilangnya sering explore dan menggunakan AI? Jujur ya, semenjak pakai AI justru nggak dipakein buat karya seni kalau aku. Jadi buat desainnya, buat kerja aja. Karena kalau dipakai buat seni ya value-nya turun gitu loh. Kan nggak ada kita crafting gitu. Kita ngetik doang jadi gitu loh. Nggak ada sense of apa ya, craftingnya gitu loh. Itu yang jadi value dari sebuah karya kan. Jadi aku nggak, semenjak pakai AI aku nggak nyampurin ke karya aku sih. Gitu, buat ke desain aja, buat kerja aja gitu. Jadi kalau misalnya karya sendiri nggak pakai AI? Mungkin kalau buat aset, kan nyari aset susah ya. Nyari aset susah, jadi kayaknya bikinnya di AI. Kayak misal bikinin saya gambar orang lagi kayak gini gitu, saya aku ambil gitu. Paling kayak gitu sih. Oke. Sama sih, kayak apa ya, udah kalau misalkan ini ranahnya graphic design ya, kayak ya tadi karena biasanya kan dipakai untuk kerja ya. Jadi apa ya, ya tadi itu untuk menuangkan efisiensi aja sih, lebih cepat dan asseting gitu. Tapi kalau misalkan aku kan juga kebetulan gambar juga ya. Nah kalau untuk gambar sebenarnya apa yang membedakan ya apa ya, menurut aku tiap ilustrator itu pasti ada art style masing-masing ya, dan itu jadi ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. AI itu mungkin gak bisa gitu copy apa gambaran hand drawn gitu menurutku, karena apa ya, kalau AI ya masih tadi ada cacat-cacatnya dan segala macam. Nggak tahu ya, mungkin di masa depan apakah akan 100% bagus atau enggak. Cuman tadi sih nemuin art style sendiri itu juga perlu proses kan ya. Jadi pasti akan kelihatan lah gitu mana yang kayak kalau ngelihat gambar ini kayak
ini gambarnya ini nih pasti nih gitu. Itu kan juga ada prosesnya tadi, menyangkut ke storytelling di situ. Jadi satu art style itu pasti ada ceritanya, ada makna dan ada prosesnya. Jadi apa ya? Apakah tergantikan lah menurut gue gitu. Masih teguh ya? Masih teguh sih. Masih teguh, Masih oke. teguh sih. Kalau Dari Nia? aku tuh buat mempertahankan yang art style aku sendiri ya, Ya, itu benar. harusnya konsistensi. Karena Oke. aku dari aku sendiri itu nggak gampang bikin style aku sendiri. Dari awal aku sebagai ilustrator ya, awal tuh kayak ngikutin art gambar anime tau lah ya, ya. anime gitu. Kita mengalami itu juga. Gue berarti ya? Gue ternyata. Kayak gitu. Nah, setelah apa ya, menjelang berjalannya waktu, di situ aku mikir masa sih aku kayak gini-gini mulu gitu kan. Di situ aku nyari warna aku sendiri nih. Warna aku nih cocoknya yang kayak gimana ya. Nah, pas di situ akhirnya aku menemukan Style. iya, style aku sendiri. Nah, tapi pas munculnya AI, kayak mungkin bukan menggantikan dari hasil jerih payah aku sampai sekarang ini. Cuma AI itu cuma sebagai kayak aku kalau lagi nggak punya referensi nih, coba deh aku kayak konsep aja dari situ. Cuma nggak aku gabungin kayak misalkan dari rasa apa yang aku punya. Jadi aku memanusiakan apa yang si AI itu. Ngeri ya? Ya ngerti. Kan AI itu nggak ada rasa, kita di memanusiakannya aja sih. Kita kan harus berpikir kritis juga, jangan tergantung sama AI juga. Situ biar dan tetap mempertahankan style aku sendiri di situ. Aku sebagai seller kayak gitu sih. Keren banget jawabannya, memanusiakan AI. Keren. Respect. Oke. Nah, oh ya, ini juga nih. Banyak pendengar kita, sebenarnya bukan banyak ya, tapi memang pendengar kita itu kan anak DKV, ya kan? Maksudnya ini podcast para DKV ditontonnya sama anak DKV dong, ya kan? Nah, ada nggak tips dari kalian nih yang kayak supaya mereka tuh ya akan tetap relevan sama masa depan gitu, walaupun si AI ini tuh menyerang kita semua gitu. Mungkin kamu Aku dulu nih. sebagai ilustrator, kan mereka desain grafik ya. Kalau tips dari aku tuh tetap jalanin sih ya. Jalanin, namanya juga awal-awal tuh emang sakit. Ini beneran curhat ya? Emang kan etis aja itu apa yang aku rasakan selama ini. Tips aku, aduh bingung juga lagi ngejelasinnya kecil aja. Jadi tuh tetap konsisten apa yang kalian mau jalanin gitu. Misalkan, tapi jangan pernah tergantung 100% sama AI yang tadi aku juga bilang. Terus walaupun AI itu sangat mengancamkan bagi ilustrator-ilustrator kedepannya, dan mungkin bukan aku sendiri sih yang rasa kayak gitu. Banyak lah ya. Dan biar nggak takut, gimana ya jelasinnya, kan dia nggak monster gitu juga. monster yang tidak bisa kita lihat. Jadi aku juga bingung loh, jujur. Ada yang mau nambahin dulu nanti? Iya boleh dibantuin Kak. Apa ya? Mungkin buat teman-teman tadi siapa? Para DKV apa? Para DKVers ya, para DKVers. Para teman-teman di DKV juga semua mungkin tadi sama, kita juga tetap harus konsisten sama apa yang kita kerjain. Terus belajar, terus ningkatin skill di bidang yang kalian suka. Terus juga AI ini kalau bisa pelajari ya teman-teman gitu. Apapun itu jenis AI-nya, coba pelajari. Jangan mau dikalahin sama AI. Overcome the AI. Fight for AI. Fight for AI. Fight for me. Fight for us gitu ya. Ya maaf ya. Itu kurang lebih intinya jangan menyerahlah sama AI gitu. Justru kendalikan AI-nya gitu. Jangan kita yang dikendalikan. Nah, itu dia. Jangan Kayak Iron Man ya? gitu. Kayak Iron Man. Kok Iron Man? Iya ada klip kebayang. Udah ya silakan. Mas Rian, udah selesai belum? Udah mas. Ya. Oh udah. Oke silakan. Monggo silakan. Mungkin tips, ini tips apa sih? Iya tips and trick. Gimana ya? Adaptasi sih. Sama gini, anak DKV tuh harus balik lagi ke awal ya, belajar fundamentalnya gitu loh. Karena aku bilang kalau AI ini udah canggih, udah macam-macam, cuman kan kita kan yang nge-operate. Kita harus tahu fundamentalnya sebagai seniman, sebagai desainer, teori warna, layouting, ya pokoknya teori-teori tentang DKV gitu loh. Kadang kalau kita AI canggih, cuman kita harus tahu juga, kita harus juga berakal juga lah buat
nge-operate AI ini gitu sih menurut aku. Jadi adaptasi aja sama belajar fundamental yang penting gitu. Gak boleh terlalu terbawa ya. Jangan Kita terbawa arus. Kita harus jadi pilotnya ya. Pilotnya. Tetap pelajarin aja kayak biasa aja. Cuman kalau ada AI ini dipelajarin juga gitu aja. Chill aja chill. Ya. Jangan terbawa arus ya. Jadi Itu juga ya. Jangan jadi kayak aduh gimana ini gitu. jangan panik. Gimana? Nah kalau gini deh, kalau menurut Kasian. Iya, gimana kasihan? AI ini gimana? Kok gue yang diwawancara? Kemarin Kan magang gantian. Kemarin kan sempat magang juga gitu. Kira-kira pernah nggak pakai AI buat kerja gitu? Pernah, gak mungkin tidak. Sebenarnya balik lagi, gue kan basicnya sebenarnya tidak illustrator juga, basicnya ke desain grafik ya. Tadi benar sih kata Rian dan Rivaldi bahwa AI ini dijadiin tools. Jadi sebenarnya untuk menggambarkan konsep sih. Jadi konsepnya udah dipikirin nih di kepala ya kan. Terus tapi bingung nih misalnya gambarnya bakal kayak gimana ya, kebayangnya bakal kayak gimana. Terus kita nyusunnya tuh layoutnya itu bakal kayak gimana. Nah tapi disusunnya maksudnya tuh secara walaupun udah disusun sama AI itu di recreate lagi gitu loh. Jadi masih ada sense kitanya, idenya dari kita tapi cuma penggambarannya doang sih. Minta ide gitu. Iya, minta ide aja sih sebenarnya ya. Kalau udah buntu ide lah ya. Iya, kalau udah pusing banget nih sama apalagi kita semester akhir ya. Gitu. Jadi gue sih sebenarnya semester akhir ya ini masih pada mini-mini. Jadi ya kalau udah buntu ya AI sih solusinya karena sangat cepat dan membantu ya buat kamu yang buntu pakai AI saja gitu. Kayaknya kita udahin dulu karena gue udah nggak tahu mau ngomong apa nih. Pembahasannya udah habis juga, pertanyaannya udah habis, semuanya sudah terjawab nih sama bintang-bintang tamu yang keren ini. Tepuk tangan. Buat kamu buat lo anak di kafe. Tadi pesannya adalah jangan takut sama AI. Pekerjaan tuh banyak. Kalau misalnya lu masih punya soul di dalam diri lo. Anjay. Kamu mau kasih pesan dong. Kamu banyak banget Oh kayak. ya boleh kasih pesan silakan. Kasih pesan soalnya banyak banget anak di kafe nih ngumpulin tugas langsung AI langsung ngirim. Siapa tuh? Ada ya. Who is that? Diem aja ya aku di sini. Itu saran aku jangan terlalu keseringan soalnya lu malah jadi makin Mematikan soul ya? Ya, soalnya juga kuliah tuh malah buat ranah buat belajar kan. Iya, jadi berpikir kritisnya semakin berkembang malah nurun gitu. Nah, Itu tugas apa? nanti aja di belakang ya, maaf. Jangan, iya nanti aja di belakang gitu. Pokoknya stop untuk stop buat menormalisasikan kayak keseringan terlalu bergantungan sama AI. itu kayaknya mereka yang terbawa arus ya. Iya terbawa arus, makanya jangan terbawa arus berlebihan gitu. Berkembang mah boleh. Cari gampangnya aja gitu ya. Iya. Yang penting Kayak ngumpulin ya. males itu sih males. Males buat ngerjain tugas tapi ya udah. Itu tugas visual apa tugas? Udah nanti aja, jangan dibahas lebih lanjut. Gimana ya? Nanti aja ya. Oke guys, buat kalian yang penasaran sama karya-karya mereka, ada di Aku di Instagram namanya Nikoto aja, terus ada di TikTok juga sama aja Nikoto aja. Nikoto aja. Ini lebih ke illustrator. Iya. Terus Rivaldi? Kalau kalian penasaran dengan kehidupan aku, dengan karyaku, ada di Instagram @valbsrh atau di akun Instagram gambar aku di @blackboon itu. Oke. Mas, silakan Mas. Kalau penasaran sama karya, ini kan aku karya digital. Kalau penasaran digital imaging itu ada di Instagram aku Ryanjix RYNJIX gitu. Maaf susah ya. Kalau mau nyari situ. Cuman kayaknya bakal berhenti digital ini deh, kenapa? digital artist. Mau pindah haluan aja. Jadi mau ke UI UX aja. Oh, udah kita ngomongin gue ya. Enggak ada bercanda. Oke, buat kalian mungkin ada juga nih corporate yang mencari bakat-bakat ya, bisa langsung. Nih editor liatin juga ya karya-karyanya nih. Ini yang Nia, ini yang Rivaldi, ini yang Rian ya. Oh ya, jangan terbawa arus. Nah, itu tuh kalian tuh sebagai kreator harus punya soalnya. Belajar boleh tapi jangan jeplak-plak ketiplak. Anjay, itu pesannya ya. Yaudah kita udahi dulu ya, gue udah capek banget sumpah, gue gak tahu mau mikir apa lagi.
Terima kasih udah nonton nih teman-teman. Udah sampai bertahan dari awal ya, kita agak ngalor ngidul tadi, apalagi gue gitu ya, di sampai akhir ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di likes and comment down below. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.